Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan aku Dini dari Jellyfish Education Indonesia. Nah, dalam video ini Dini akan share tentang bagaimana supaya teman-teman mendapatkan peluang lebih besar menjadi karyawan Jepang asal Indonesia, tapi untuk di bidang engineering. Nah, manfaat yang akan teman dapatkan ketika kalian berhasil direkrut oleh perusahaan Jepang, salah satu contohnya adalah gaji yang akan kalian dapatkan itu bisa sekitar 200.000 yen per bulannya loh. Itu kalau misalkan 1 yen sama dengan 135 rupiah, sekitar 27 juta rupiah, teman-teman. Dan juga di Jepang sendiri ada sistem bonus 1 tahun bisa 2 kali. Nah, 1 kali bonusnya aja bisa 1,5 bulan gaji loh. Tapi balik lagi, ini tergantung dari kebijakan perusahaan masing-masing. Jadi, tidak semua perusahaan di bidang engineering menawarkan gaji seperti itu. Tapi kalau di Jellyfish Education Indonesia, aku bisa memberikan gambaran seperti itu ya teman-teman, dan lumayan loh. Nah, sekarang untuk Jellyfish Education Indonesia sendiri membuka perekrutan untuk engineer, dan untuk kandidat yang dibutuhkan untuk direkrut itu ada 2 orang. Jadi 1 orang sudah direkrut nih. Jadi kami sedang mencari kandidat terbaik 1 orang lagi teman-teman. Selanjutnya untuk Jellyfish Education Indonesia sendiri merupakan perusahaan Jepang dan pertama kali berdiri di Gotanda, Tokyo, Jepang. Dan untuk Jellyfish Education di Indonesia sendiri ada beberapa kantor cabang ya teman-teman. Kantor pusatnya ada di Gading Serpong, kantor cabangnya ada di Jakarta Selatan, Jakarta Barat, dan di BSD. Baik, nah teman-teman, aku minta tolong bantuannya untuk menonton video ini sampai selesai ya. Jangan di skip-skip seperti itu. Sebelum kita mulai ke wawancara, ada baiknya kita memperhatikan terlebih dahulu CV yang kita buat. Jadi, buatlah CV dalam bahasa Inggris yang baik dan benar. Kemudian, teman-teman akan kami berikan template CV dalam bahasa Jepang. Silahkan diisi. Dan juga tips-tips bagaimana sukses wawancara. Dan nanti ada contoh wawancara dengan perusahaan Jepang loh yang akan dibawakan oleh Kak Ongki. Jadi Kak Ongki ini adalah salah satu kandidat yang sudah direkrut oleh perusahaan Jepang melalui Jellyfish Indonesia. Nanti juga ada obrolan santai dengan Kak Ongki ini. Jadi teman-teman jangan di skip ya videonya. Nah, sebelum kita melamar ke suatu pekerjaan, ke suatu perusahaan, ada baiknya kita melihat terlebih dahulu kualifikasi seperti apa sih yang dibutuhkan oleh perusahaan itu. Setelah kita anggap merasa cocok dengan apa yang kita cari, teman-teman silahkan untuk membuat CV. Contoh CV-nya bisa seperti ini. Jadi ada keterangan riwayat pendidikan, kemudian pengalaman bekerja, lalu selain CV ada lagi dokumen yang dibutuhkan seperti foto digital, kopi atau scan KTP, scan ijazah, transkrip nilai, dan sertifikat-sertifikat penunjang lainnya. Kalau teman-teman ada JLPT atau Japanese Proficiency Language Test, silahkan lampirkan dalam CV lengkap tersebut. Nah, teman-teman, sekarang aku akan memberikan informasi tambahan supaya teman-teman bisa lebih mempersiapkan diri. Karena untuk wawancaranya sendiri, kami akan melakukan sistemnya dengan online interview basis. Jadi, kami memakai Zoom meeting. Jadi, usahakan teman-teman latar belakangnya rapih ya. Kemudian ruangannya juga rapi. Jadi, jangan sampai di belakangnya itu masih ada yang namanya jemuran, handuk, atau seperti itu. Nah, selain itu juga ruangannya yang terang supaya pewawancara bisa mengetahui respon atau mimik muka teman-teman ketika menjawab pertanyaan seperti itu. Nah, jangan lupa sinyal internetnya juga diperhatikan. Nah, kalau misalkan sinyal internetnya agak lemah, teman-teman juga nanti akan dapat pengurangan nilai ya. Kenapa? Karena pewawancara juga kesulitan mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Jadi kita harus hati-hati kalau misalkan paket datanya tinggal tipis, silahkan diisi terlebih dahulu. Nah, selanjutnya, usahakan teman-teman dalam keadaan siap. Jadi jangan sampai layar atau monitor teman-teman goyang-goyang nih, seperti itu. Dan juga kalian melatih diri supaya sewaktu menjawab pertanyaan, tidak sambil mikir goyang ke kanan, goyang ke kiri, matanya ke atas kanan, ke atas kiri, seperti itu. Jadi kita fokus melihat mata pewawancara melalui lensa atau monitor. Seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya karena
saat wawancara ini adalah saat-saat yang krusial di mana menjadi babak penentuan teman-teman diterima kerja atau tidak di perusahaan Jepang. Jadi usahakan sisihkan waktu pada saat wawancara itu, di silent dulu HP-nya, atau untuk aplikasi-aplikasi yang berbunyi untuk notifikasinya dimatikan terlebih dahulu. Kenapa? Karena kita berusaha untuk memberikan kenyamanan bagi si pewawancara. Karena kalau misalkan pewawancara udah nyaman, dia juga enak nih mau nanya apapun tentang informasi teman-teman, misalkan nanya hobi, nanya hal-hal yang lain. Jadi mereka tuh inspirasinya juga lebih kena, feel-nya lebih dapat ke teman-teman kalau mereka sudah merasa nyaman. Selanjutnya, ini juga penting ya, jangan sampai terlambat. Usahakan teman-teman sudah siap 10-15 menit sebelum jadwal. Jadi usahakan perangkat atau alat-alat, laptop, kabel-kabel yang lain itu sudah siap 10-15 menit sebelumnya. Nah, selanjutnya pakaian saat wawancara. Nah, ini teman-teman perlu diperhatikan ya. Ada perbedaan dari jenis perekrutan Jellyfish Indonesia ke perawatan lansia dengan bidang engineering. Tentu saja, kalau ke perawatan lansia, kami sangat merekomendasikan teman-teman memakai baju yang cerah, kemeja, seperti itu. Tetapi untuk di bidang engineering, kami sangat-sangat merekomendasikan teman-teman memakai kemeja berwarna putih. Kalau ada dasi warna hitam, silahkan dipakai. Kemudian lebih rapih lagi kalau teman-teman pakai blazer. Blazer hitam juga boleh. Nah, seperti itu. Jangan lupa kalau teman-teman ingin tahu informasi mengenai program perekrutan bekerja di Jepang melalui Jellyfish Indonesia, ini adalah untuk keperawatan lansia. Jadi yang mau kerja di Jepang menjadi caregiver bisa tonton videonya yang ini. Atau teman-teman pengen tahu nih dokumen apa saja yang dibutuhkan kalau bekerja dengan menggunakan visa Specified Skill Worker atau Tokutegino, bisa tonton di video Dini yang judulnya Bekerja di Jepang dengan Aman. Tapi untuk teman-teman yang melamar melalui Jellyfish Indonesia di bidang engineering, nanti visanya akan kami beritahu itu visa bekerja biasa ya, seperti itu. Jadi levelnya di atas dari Tokutegino. Nah, selanjutnya, ini adalah contoh gambaran sewaktu teman-teman wawancara, ya kurang lebih seperti ini deh ya. Pakai blazer hitam, kemeja putih, kalau ada dasi, pakai dasi. Ini sih aku nggak mewajibkan, tapi aku sangat merekomendasikan sekali teman-teman memakai baju yang rapih seperti ini. Dan jangan memakai hoodie seperti itu ya. Apalagi teman-teman kalau misalkan atasan sama bawahannya beda. Nanti pas lagi membungkuk ojigi memberikan salam, teman-teman nggak sadar berdiri akhirnya kelihatan di bawahannya. Kan jadi nggak lucu kalau kayak gini. Nah, selanjutnya ini untuk teman-teman yang senang suka memanjangkan kumis atau jenggotnya, ya itu nggak apa-apa sebenarnya. Kalau di Indonesia wajar ya memiliki jenggot atau kumis. Tapi kalau di Jepang sendiri ada budaya masyarakat di sana itu kurang begitu familiar dengan bewok gitu ya. Jadi pada saat wawancara dengan perusahaan Jepang, kalian usahakan dibersihkan seperti ini. Kumis dan bewoknya seperti itu. Pakaian udah rapih nih, kemeja putih, dasi, blazer. Jadi atasnya mukanya juga dibersihkan dari bewok dan kumis saat wawancara di perusahaan Jepang. Selanjutnya, jangan lupa sebelum memulai wawancara, teman-teman ucapkan salam. Nah, salam di Jepang itu biasanya ada budaya ojigi atau membungkuk sekitar 45-30 derajat. Jadi misalkan seperti ini, Ohayo gozaimasu. Seperti itu. Nah, untuk mendapatkan kesan pertama kali yang baik, sebelum teman-teman memperkenalkan diri, boleh teman-teman mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada HRD atau yang owner perusahaan engineer Jepang tersebut karena sudah menyediakan waktunya untuk mewawancarai teman-teman. Bisa memakai variasi bahasa Jepangnya seperti ini. Tentu saja ini adalah salah satu variasi. Teman-teman bisa memakai variasi yang lain karena aku yakin teman-teman pasti punya tipenya atau gayanya masing-masing untuk mengucapkan dalam bahasa Jepang. Aku bacakan ya. Hai, yang ini adalah Honjitsu wa ojikan wo itadaki arigatou gozaimasu.
Watashi wa Dini to moshimasu. Dojo yoroshiku onegai itashimasu. Artinya, hari ini terima kasih karena telah meluangkan waktu untuk saya. Saya Dini, salam kenal. Itu kurang lebih artinya. Nah, selanjutnya posisi duduk juga tolong diperhatikan ya teman-teman. Usahakan tangan teman-teman itu nggak ada di atas meja seperti ini ya. Jadi teman-teman duduk tegap, kemudian tangannya ini ada di atas dengkul. Jadi seperti ini nih kurang lebih gambarannya. Ya, seperti itu. Dan juga mata teman-teman usahakan sejajar dengan lensa atau monitor. Jadi mata teman-teman tuh nggak ada di atas monitor, nggak ada di bawah, seperti itu. Nah, selanjutnya posisi kamera ini sama seperti di sini ya teman-teman yang aku contohkan sekarang, usahakan menangkap tubuh bagian dada ke atas. Nggak usah full satu badan, dari dada ke atas aja. Nah, selanjutnya cara berbicara. Aku yakin teman-teman ini pasti orangnya pintar-pintar, saking seriusnya, saking pintarnya, mungkin kalian sedikit melupakan senyum saat berkomunikasi. Jangan ya teman-teman. Nah, karena dari sisi wawancara sendiri, ada penilaian yang melihat apakah saat berbicara kita luas atau senyumnya ada, karena ini adalah bagian dari communication skill. Jadi, jangan lupa senyum, dan pilihlah kata-kata yang mudah dimengerti sekiranya oleh lawan bicara kita, seperti itu. Kemudian, sewaktu berbicara, kita nggak perlu teriak-teriak. Yang penting jelas, keras boleh, tapi jangan teriak-teriak seperti itu. Dan juga, yang perlu diperhatikan adalah, pada saat kalian ditanya oleh pewawancara, jawabannya nggak usah ke sana, ke sini. Jawab yang ringkas, tapi jelas seperti itu. Dan juga, jawab pertanyaan yang ditanyakan. Misalnya gini, sumimasen, sushin wa doko desu ka? Terus kalian jawabnya hobi, golongan darah. Jangan teman-teman, jawab aja. Hai, watashi wa Tangerang Toyuchiho no Shushin desu. Tempat kelahiran saya di Tangerang. Karena tadi pertanyaannya, di mana kamu tinggalnya? Seperti itu. Lalu, misalnya nih, teman-teman ngerasa, kayaknya pewawancara memiliki minat nih sama kita. Terus teman-teman berinisiatif ingin mendominasi pembicaraan. Atau panjang banget jawabannya. Nggak perlu ya teman-teman, karena khawatirnya kalian membicarakan atau memberikan informasi yang tidak diperlukan oleh perusahaan. Seperti itu. Jadi kita menghargai waktu yang mewawancari kita juga. Jadi perhatikan yang poin-poin pentingnya saja. Nah, jadi pada saat menjawab pertanyaan, kalian pikirkan dahulu poin-poin penting yang ingin disampaikan agar intinya mudah dipahami oleh si pewawancara. Jadi utarakan juga maksimal 2-3 menit. Mungkin teman-teman coba untuk latihan di depan kaca sambil senyum seperti itu. Nah, sekarang aku akan masuk ke berbagai tipe pertanyaan yang sering ditanyakan pada saat wawancara. Misalkan, ada pertanyaan seperti ini. Kenapa kamu mau melamar di perusahaan ini? Gitu ya, misalnya, kenapa kamu mau bekerja di Jepang? Nah, teman-teman, kalian pasti memiliki variasi jawaban menurut kalian masing-masing. Sekarang, aku ingin memberikan contoh seandainya aku ada di posisi kalian. Aku ingin menjawab seperti ini. Saya ingin bekerja di Jepang. Saya ingin bekerja lama sampai pensiun, dikarenakan teknologi Jepang itu tinggi. Saya suka bungka atau budayanya yang disiplin, budaya yang menghargai orang lain. Saya pun ingin memperluas pengalaman saya. Jadi aku jawabannya seperti ini. Hai, Nihon wa技術が高く、規律正しく、人を尊重する文化があり、経験も広げたくて、日本のこと本当に興味があって、多くの経験や学びを得られると考えて、定年退職まで日本で働きたいと思います。Nah, ini kurang lebih seperti itu teman-teman. Nanti dari awal sampai selesai teman-teman wawancara memakai bahasa Jepang.
Walaupun aku ada di situ, aku tidak diperkenankan untuk membantu mentranslate ke dalam bahasa Indonesia. Jadi teman-teman persiapkan diri ya di rumah. Selanjutnya, mungkin akan muncul pertanyaan pengalaman teman-teman setelah lulus kuliah itu pekerjaannya seperti apa aja, atau apa sih yang sedang teman-teman lakukan di pekerjaan saat ini, seperti itu. Nah, kalau versi aku, karena aku adalah Tantosha atau penanggung jawab bagian promosi, aku akan menjawab seperti ini. Aku mempromosikan universitas di Jepang, aku juga mempromosikan bagi yang mau bekerja di Jepang. Seperti ini ya, teman-teman. 私は、毎日営業担当者の、補助業務を毎日の業務を行っています。営業部の新人教育を兼任して担当しています。未顧客様にAdobe Photoshop といった、ソフト、チラシを作ったり、配りをしたりを行っています。業務、担当しております。日本にある大学院の情報を、シェアしたり、入学している学生たちに、応募の仕方を補助したりをしていました。Seperti itu. Ini salah satu contohnya saja. Nah, kemudian teman-teman mungkin akan mendapatkan pertanyaan seperti ini. Sampai detik ini, pencapaian atau kesuksesan apa yang pernah teman-teman raih? Nah, ini kita sedikit tricky nih teman-teman. Jadi teman-teman kasih tahu aja project apa yang teman-teman pernah lakukan, kemudian teman-teman beritahu apa sih effort atau usaha teman-teman sewaktu supaya mendapatkan hal-hal keberhasilan kemarin. Teman-teman boleh jika mau mempresentasikannya dalam bentuk PowerPoint, itu sebenarnya sih lebih bagus lagi. Tentu saja penjelasannya pun dalam bahasa Jepang. Kalau aku sendiri, versi aku, hal yang pernah aku banggakan yaitu aku sewaktu membantu teman-teman dari Jellyfish Indonesia yang mau berangkat bekerja ke Jepang sebagai perawat lansia, dan mereka sekarang sudah ada di Tokyo untuk bekerja. Jadi aku akan menjawabnya seperti ini dalam versi bahasa Jepang. Hai, 日本で、働くまでに無事に手伝うことができましたので本当に嬉しいです。大切な書類について情報を準備してあげたりとか、チームワークを努力したりをしました。Itu jawaban singkatnya teman-teman. Jadi teman-teman juga baiknya kalau misalkan punya teman native speaker, kalian bisa diskusi sama mereka seperti itu. Nah, selanjutnya ada juga teman-teman boleh menceritakan, misalnya gini, teman-teman ditanya, ada nggak sih kegagalan yang pernah teman-teman dapatkan di pengalaman masa lalu? Nah, ini juga sebenarnya agak tricky nih teman-teman. Pada saat kalian menceritakan kegagalan, kalian jangan mensalahkan orang lain ya, tapi kalian kasih tahu kenapa hal itu membuat teman-teman kecewa dan apa sih solusi yang teman-teman lakukan. Misalnya, aku sendiri waktu itu adalah sebagai penanggung jawab promosi beasiswa prestasi S1. Hal yang membuat aku kecewa itu adalah di tahun 2019. Jadi nggak ada satupun siswa Indonesia yang mendapatkan beasiswa di universitas negeri tersebut. Tetapi alhamdulillah teman-teman 2020-2021 banyak yang diterima mendapatkan beasiswa prestasi tersebut. Oleh karena itu, solusi yang aku gunakan untuk menghadapi kegagalan tersebut adalah aku lebih mempersiapkan informasi yang dibutuhkan oleh calon kandidat siswa, dan juga aku bekerjasama dengan lembaga-lembaga pendidikan yang berhubungan. Jadi supaya informasinya lebih tersebar, aku pun bisa menemukan siswa-siswa yang brilian, yang pintar-pintar seperti itu. Jadi versi bahasa Jepangnya seperti ini. Tentunya teman-teman pasti punya project-project masing-masing dan kalian bisa menjelaskannya dalam bahasa Jepang. Hai, 大学をプロモーションしたときに、一人目でも学生は、インドネシアから奨学金をもらってなかった状態ということをがっかりしました。私の解決は大切な書類、
情報とか準備してあげたり、頑張ってチームワーク努力したりもしていました。Seperti itu teman-teman. Jadi kalian juga jawabnya nggak perlu tempo atau irama nada yang terlalu cepat, kalem, tapi kalian bahasa Jepangnya juga udah kalian latih sebelumnya, sebelum memulai wawancara dengan perusahaan Jepang. Nah, selanjutnya, ini juga ada pertanyaan nih, kira-kira kalau kalian direkrut, mau berapa lama sih tinggal atau bekerja di Jepang? Jadi, aku pun sangat merekomendasikan teman-teman bisa menjawab dengan jujur ya, teman-teman. Jadi, misalnya teman-teman sudah duduk dan ikut dapat kesempatan wawancara dengan perusahaan Jepangnya langsung. Pastikan bahwa teman-teman sudah dapat izin dari orang tua, ibu bapak, nenek kakek, dari pacar, atau dari istri, seperti itu. Nah, dan perusahaan Jepang sendiri di bidang engineering ini mencari kandidat-kandidat yang mau bekerja dengan lama di Jepang. Ya, minimal 3-5 tahun lah teman-teman. Seperti itu ya. Nah, misalkan kalau versi aku sendiri, watashi wa nagaku Nihon de hatarakitai desu. Nagaku ireba iru hodo, oku no keiken shite, oku no koto o manabu koto ga, dekiru to kangeete iru kara desu. それから、両親も自分が日本へ行くっていうことについて、とっても応援もしてくれているので、私は、本当にできれば長く日本で働きたいと思っています。Seperti itu. Jadi kalian berusaha untuk meyakinkan perusahaan yang sedang berada di depan kalian untuk merekrut kalian. Nah, selanjutnya, misalnya ada nggak ya kekhawatiran yang kalian pikirkan seandainya kalian nanti sudah di Jepang? Tipe pertanyaan ini pun mungkin akan keluar. Jadi, tapi ini sebenarnya perusahaan ingin melihat sih gaya komunikasi kalian. Kalau misalkan kalian nggak ada kekhawatiran, kalian bisa saja bilang, shinpai suru koto wa nai desu ne, daijoubu desu. Seperti itu. Boleh aja jawab seperti itu, tapi berikan jawaban yang komunikatif ya teman-teman. Misalkan kalian saat ini seandainya nanti sudah di Jepang, kekhawatiran yang dipikirkan sekarang nggak ada, tapi mungkin nanti kita kangen dengan masakan Indonesia, salah satu contohnya. Jadi supaya teman-teman nggak sampai berhenti jawabannya di situ aja. Nanti supaya kita itu memancing respon juga dari perusahaan yang menanyai kita tersebut. Seperti itu. Ini contoh aja sih sebenarnya. Kalian pasti punya variasi jawaban yang lainnya. Seperti itu. Nah, kemudian yang menentukan juga adalah teman-teman memahami diri sendiri. Jadi, misalkan kalian ditanya kelebihan karakter teman-teman apa? Kekurangan karakter teman-teman apa? Chouso wa nan desu ka? Tangsho wa nan desu ka? Shumi wa nan desu ka? Atau bahkan hobi teman-teman ditanya. Jadi teman-teman udah paham tentang diri teman-teman sendiri. Dan kalian sudah melatih variasi pertanyaan tersebut dan kalian sudah tuangkan dalam bahasa Jepang. Nah, kemudian yang enggak kalah pentingnya adalah kalian mau kan untuk bisa sampai di Jepang bekerja, kemudian mendapatkan penghasilan yang banyak, kemudian ilmu pengalaman yang bagus. Jadi teman-teman perlu yang namanya doa restu dari ibu dan bapak. Jadi nanti kami akan memastikan bahwa yang mau mengikuti wawancara langsung dengan perusahaan Jepang dan mendapatkan kesempatan tersebut sudah mendapatkan izin dari ibu bapak, pacar, istri, anak, seperti itu ya. Nah, karena apa? Bekerja di luar negeri pasti akan membutuhkan support dari mereka. Jadi ketika kalian punya masalah seperti homesick atau kangen, mereka akan mengingatkan tujuan impian teman-teman, kenapa kalian mau bekerja di Jepang. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah pertanyaan. Apakah ada pertanyaan? Nah, jadi teman-teman misalkan ditanya nih sama pewawancara, "Gochisu mo ga arimasu ka?" Ada pertanyaan nggak? Jadi hindari pertanyaan yang meminta penjelasan ulang. Ini sedikit tricky ya, jadi supaya teman-teman nggak dibilang
nggak baca atau nggak memperhatikan sebelumnya. Misalnya, aku sebenarnya kan udah kirim nih job order dalam bentuk Excel ke teman-teman. Kalian masih nanya, gaji pokoknya berapa? Padahal udah jelas-jelas di situ ada. Itu jangan ya. Kita harus ada gaya bahasa yang diplomatis. Misalkan, konfirmasi, saya ingin konfirmasi, ini gaji pokoknya segini ya. Jadi, gaya bahasa sewaktu bertanya juga perlu diperhatikan. Nah, terakhir teman-teman, jangan lupa mengucapkan terima kasih. Kemudian ungkapkan juga bahwa teman-teman benar-benar mau bekerja di perusahaan yang sedang teman-teman lamar. Ini adalah salah satu variasi ucapan terima kasih dan keinginan kuat untuk ingin bekerja bersama. Honjitsu wa o jikan o itadaki arigatou gozaimashita. ぜひ一緒に頑張りたいと思いますので、どうかよろしくお願いします. Seperti itu. Jadi untuk hari ini terima kasih waktunya dan saya benar-benar ingin bekerja sama dengan perusahaan Anda. Sekiranya perkenankan saya untuk bekerja bersama. Seperti itu. Nah, untuk alur perekrutannya sendiri di Jellyfish Indonesia, teman-teman akan ada 3 kali wawancara di hari yang berbeda. Pertama dengan Dini, kedua dengan Pak Fukumura Shiro, ketiga langsung dengan perusahaan Jepang. Nah, seperti itu teman-teman, aku akan lanjut memberikan gambaran seperti apa nanti wawancara dengan perusahaan Jepang dan ada saran dari Kak Ongki yang sudah diterima menjadi karyawan Jepang asal Indonesia. Jadi teman-teman tetap tonton video ini sampai selesai. Terima kasih banyak. まず自己紹介をお願いします。はい、こんにちは。はじめまして、音木と申します。29歳です。私は3人兄弟の長男で妹が2人います。父は亡くなり、母が市場で働いています。それではまず私のこれまでのいきさつについて説明をさせていただきます。私は最初にシャープイントグラシっていう会社で1年間ほどソフトウェア開発者の人としてキャリアを積みました。この会社は経営、管理、販売などのソフトウェア開発する会社です。私はこの会社で働く際に日本の文化や技術などを調べれば調べるほどとっても魅力的で日本のことが好きになりました。なのでトレーニングセンターで日本語を学びながら半年間ぐらいに日本語を学ぶと決意しました。そしてトレーニングセンターで日本語を学びながら日本の企業の面接を受け株式会社メタルプロダクツに受け入れいただきました。株式会社メタルプロダクツは主に鉄骨を製作しています。私の仕事は、UWF の機械という機械で12メーター四型に穴を開けて、3つに4メーターずつを切って切った分を重ねてクレーンで運んだり、鉄骨の塗装や溶接などを担当していました。そして3年間後にインドネシアに帰ってから、ベコエムインドネシアという会社。趣味は何ですか？趣味はスポーツのことです。例えば、バスケット、フットサル、ジョギングなどを好きです。ゴルフはこれから学びたい行きたいと思います。高いんですけど。Ongki Sang, buat kasih tahu nih, kira-kira persiapan dari wawancara pertama dengan aku, terus wawancara dengan Pak Fukumura, sampai wawancara ketiga dengan perusahaan Jepangnya, berapa lama sih Ongki Sang latihan di rumah untuk wawancara? Apalagi mempersiapkan bahasanya. Untuk yang interview pertama dengan Kak Dini, sebenarnya itu nggak ada persiapan sama sekali. Jadi kayak refleks aja sih mau ngomongin apa gitu. Jadi mungkin agak kurang tertata. Terus yang kedua yang sama Pak Fukumura itu
lebih ditata sih secara materi apa yang pengen disampaikan dan terus apa ditulis tentunya harus apa mungkin harus ada konsep dan alurnya dari awal sampai akhirnya mau di kayak gimanain pakai bahasa Jepang yang benar ya tentunya. Itu sama Pak Hukumura kayaknya masih belum ini ya rapi ya. Dan yang final itu yang sama Sachonya apa Sacho di Aunonya itu tinggal dirapi-rapiin aja sih yang kurang sama mungkin dirapiin untuk bahasa yang lebih sopan ya, lebih lebih apa formal gitu. Itu sih dan itu mungkin perlu waktu apa sedikit banyak waktu mungkin ya tapi kalau nggak kayak gitu kita juga mungkin grogi juga dan mungkin nggak ada konsep di kepala gitu jadinya iya gitu harus ditata sih menurut saya. Nah, waktu wawancara juga kayaknya Kak Oki juga kebanyakan senyum ya. Soalnya disuruh senyum juga sih tapi ya akaruku ini ya akau deh Iya. kira kok. Om Kisang, punya pesan-pesan nggak yang mau disampaikan buat kandidat-kandidat yang mau ikutan wawancara engineering berikutnya? Untuk pesannya materi ya materi apa yang kita bisa scale up di apa ya yang kemampuan apa yang kita pengen expose gitu kan sebagai expose gitu terus ya ditulis tentunya pakai bahasa Indonesia dulu kalau misal bahasa Indonesia kayak udah rapi pengen disampaikan kayak apa baru tuh ditranslatein ke bahasa Jepang dan kalau ada teman yang apa natif bahasa apa natif orang Jepang sih lebih baik ya jadi ada apa koreksinya itu lebih lebih apa ya lebih bagus lah gitu daripada kita sendiri yang nentuin secara pola bahasanya gitu. Hai, wakarimasu. Iya. Oke, makasih banyak ya saran-sarannya dari Om Kisang. Sukses terus karena sekarang lagi mempersiapkan untuk dokumen-dokumen keberangkatannya.